Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khalla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sore hari ini dalam rangka kajian peradaban yang insya Allah bertemakan tentang kurban. Yang alhamdulillah hari ini juga melanjutkan kajian kita di hari Kamis minggu yang lalu. Insyaallah hari ini kita mulai dengan tema cara sembelih dan distribusi sesuai syariah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk fokus mendengarkan. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang harus sama-sama kita perhatikan. Yang pertama adalah agar semua peserta memute-kan suara di PC-nya atau di laptopnya, di mute, dan videonya agar dihidupkan sehingga akan nuansanya lebih ramai. Selanjutnya, bagi yang ingin berkurban, pada sahabat dermawan sekalian, bagi yang ingin berkurban bisa disalurkan melalui website kami globalkurban.com atau melalui cabang-cabang ACT di seluruh Indonesia. Insyaallah kami akan melayani dengan senang hati. Selanjutnya, teman-teman semua, dalam kajian ini kita semangat, fokus dan penuh perhatian dalam mendengarkan, karena materi ini sangat bermanfaat bagi pribadi kita ataupun bagi nanti orang-orang yang bertanya kepada kita. Maka dari itu fokus dalam belajar, insya Allah ilmu ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Nanti di akhir sesi akan ada dialog di antara kita kepada narasumber, bisa chat via Zoom atau chat via di Facebook, atau bisa juga nanti kami buka kesempatan untuk bertanya langsung di Zoom ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara waktu. Namun untuk mengenal kembali siapa narasumber kita, maka izinkan kami untuk mengulang membacakan narasumber kita. Narasumber kita adalah hari ini Ustadz Insinyur Haji Nanung Danardono. Beliau adalah MUMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Riset Center Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta, Auditor Halal LPPOM MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin itu yang bisa kami perkenalkan dengan narasumber kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Nanung untuk menyampaikan materinya. Fal yatafaddal mashkur. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu iman wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, marilah di kesempatan sore hari ini kembali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan berkenan Allah. Di sore hari ini kita masih dianugerahi Allah sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diizinkan, masih bisa beraktivitas dengan sangat baik. Alhamdulillah kita masih bisa mendengar, karena kalau kita hadir di tempat ini mestinya kita bisa mendengar. Kemudian alhamdulillah kita masih bisa melihat, masih bisa beraktivitas dengan baik. Bahkan Masya Allah, jemari tangan kita ini masih normal. Bisa kita bayangkan ini kalau misalnya tadi pagi misalnya, tadi ketika kita bangun untuk sholat tahajud atau sholat subuh, semua organ tubuh kita normal, tetapi jemari tangan ini tidak lagi bisa kita gerakkan, itu rasanya bagaimana? Masya Allah. Nah, kita bisa bayangkan kalau jemari tangan ini tidak lagi bisa kita gerakkan, kita bagaimana caranya kita mau mandi? Bagaimana mandi itu harus pegang apa namanya, pegang gayung ya, atau kalau ada keran mungkin bisa itu ya, memutar keran. Tetapi bagaimana cara mengancing pintu kamar mandi? Bagaimana cara melepas kancing pakaian? Bagaimana termasuk makan ini, bagaimana cara makan? Pegang sendok bagaimana caranya? Punya HP yang bagus, SMS tidak bisa. Punya kendaraan yang baik, nggak bisa mengendarai. Itu baru satu nikmat, jemari tangan ini normal. Nah, maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah SWT. Amin. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di sore hari ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan ibadah kurban. Sekarang tanggal 8 ya, berarti kira-kira 12 hari lagi ya. Kurang dari 2 pekan lagi kita akan sama-sama merayakan ibadah kurban. Insyaallah. Dan ibadah mulia yang dituntunkan orang-orang mulia. Maka mari kita laksanakan dengan cara yang mulia. Termasuk ketika kita menyembelih hewan kurban pun kita menggunakan cara yang mulia. Ya. Bahkan Rasul itu sangat santun beliau, sehingga bahkan beliau tidak hanya mencintai manusia, tapi juga mencintai semua makhluk ciptaan Allah. Bahkan untuk binatang-binatang yang akan disembelih pun beliau menuntunkan kita supaya kita ini jadi hamba Allah yang santun. Ya. Bahkan beliau menegaskan ketika menyembelih hewan kurban, kita tidak diizinkan mengasah peso kita, ya. Tidak diizinkan mengasah peso kita di dekat hewan kurban, karena suara bertemunya peso dengan honing, ya, itu merupakan suara gelombang tinggi bagi hewan kurban, itu menakutkan. Nah, maka itu pun tidak boleh, ya. Bahkan kita tidak boleh menyembelih menggunakan peso yang tidak tajam. Harus menggunakan pisau yang super tajam. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam, dan bagaimana daging atau hewan kurban itu didistribusikan secara syar'i begitu. Namun, ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, kita masih berada di masa pandemi dan sekarang belum anti klimaks. Ini masih belum sampai ke puncak. Ya. Ada yang prediksi diperkirakan puncaknya di Agustus, ya. Allah. Nah, ini belum puncak pun sudah seperti ini, peningkatan luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu menjadi perhatian kita mestinya untuk jangan sampai kita ini mengabaikan. Mohon maaf, mestinya kita menjadi ulil albab yang cerdas, ya. Karena Allah itu menegaskan hamba Allah ini, ya, umat Islam ini ulil albab. Ulil albab itu menggunakan akal pikiran untuk berpikir. Bahkan beribadah pun menggunakan akal pikiran. Ya. Nah, dengan akal pikiran itu kita membuktikan bahwa syariat Islam luar biasa. Di agama kita, ya, di agama Islam, yang namanya ilmu dunia itu membuktikan kebenaran Islam. Tetapi di agama yang lain konon malah sebaliknya begitu. Nah, oleh karena itu wabah yang sudah 1 tahun lebih ini mestinya menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya. Tragedi di seluruh dunia ini tidak hanya di Indonesia. Jadi mohon maaf kalau ada orang mengatakan, alah COVID ini kan sandiwara,
Ini kan hanya drama saja. Mohon maaf. Ini bukan sandiwara, bukan drama yang kemudian menyudutkan umat Islam, bukan sama sekali. Kalau kita membuka wawasan kita, artinya kalau anak-anak muda zaman sekarang ini mainnya agak jauh dikit gitu. Nah, kita akan tahu dunia internasional bahwa korban terbesar COVID ini bukan orang Islam. Kemarin kita lihat ya, negara paling parah jadi korban itu adalah Amerika Serikat. Ya, kemudian diikuti India, kemudian Brazil, kemudian Perancis. Apalagi pasca mohon maaf, UEFA Piala Dunia ini ya di Eropa ini wabah kembali meningkat. Jadi banyak orang yang kemudian nonton Piala Dunia, nontonnya tidak lewat TV, tetapi datang langsung ke stadion ya. Nah kemudian pulang itu membawa penyakit. Allahu Akbar. Kemarin sempat ya kita baca ada flyer membandingkan suasana di Masjidil Haram dengan tontonan Piala Dunia begitu ya. Ini kan sandiwara, berarti sandiwara bagaimana? Ini di Eropa sekarang meledak lagi gara-gara ini. Nah oleh karena itu mohon maaf ya, Brazil pernah menelan pil yang sangat pahit ya. Di Brazil itu pernah bulan Februari awal tahun ini Februari itu angka kematian itu 33.000 dalam waktu 1 bulan Februari. Berarti 1 hari itu yang meninggal 1.000 orang. Di bulan Maret yang meninggal itu 66.573. Berarti 1 malam 1 hari yang meninggal 2.000 orang. Gak main-main ya. Luar biasa ini ya. Ini jadi musibah yang benar-benar harus kita perhatikan ya. Burials in the middle of the night. This is how the city of Sao Paulo is trying to cope with the rising death toll from COVID-19 in Brazil's economic capital. So far, over 300,000 people have lost their lives in Brazil. More than 3,700 of them in the past 24 hours. Experts in the country say Brazils need to adapt urgently to turn the tide. Brazil needs to rapidly increase the speed of vaccination, primarily among the most vulnerable population, to stamp out speech in favor of medicines that science do not say are effective against COVID-19. And lastly, improve vigilance and tracing of the variants that could have more aggressive biological behavior from the mutant strains of COVID-19 virus. The death toll rise comes as Brazil's Butantan Biomedical Institute detected a new strain of the virus, similar to the one registered in. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, ternyata musibah itu tidak hanya akibat oknum yang kemarin mudik tanpa prokes, tapi juga masuknya varian Delta. Ya kita tahulah, ternyata benar dugaan kita dulu bahwa jika kita tidak segera bersikap, jika kemudian kita membiarkan orang-orang asing masuk ke negara kita, maka bisa semua varian masuk ke Indonesia. Tidak hanya Alpha, tidak hanya Gamma, Delta, bahkan sekarang Kappa sudah masuk, bahkan kemudian sekarang ini yang Lambda dari Peru sudah masuk. Allahu Akbar. Ya Allah. Hanya dalam 1 pekan, Indonesia setidaknya sudah 4 kali memecah rekor tertinggi kasus harian COVID-19. Lonjakan kasus COVID-19 ini semakin mencekik ketersediaan rumah sakit di tanah air. 24 Juni, kasus COVID-19 harian menembus angka 20.574. Meski sempat turun, tetapi 26 dan 27 Juni, angkanya terus berada di atas 21.000. Dan pada 27 Juni, menjadi angka kasus tertinggi COVID-19 selama pandemi dengan 21.342 kasus. Selain imbas tingginya mobilitas warga, para ahli menduga COVID-19 varian Delta semakin memperburuk keadaan. Kementerian Kesehatan mencatat kasus varian Delta di Indonesia pada 22 Juni 2021 sudah mencapai 254 kasus. 3 wilayah dengan kasus varian Delta terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 96 kasus, Jawa Tengah 80 kasus, dan Jawa Barat 48 kasus. Allahu Akbar. Puluhan negara lain seperti Australia kini juga tengah kesulitan mencegah lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta. Sydney melakukan karantina wilayah ketat selama 2 pekan
setelah kasus coronavarian Delta tercatat mencapai 110 kasus. Sejumlah peneliti di Australia mengungkap bahwa COVID-19 varian Delta bisa menular dalam hitungan detik, bahkan hanya saat berpapasan. Allahu Akbar. Berpapasan itu bisa. Ya. Jadi sekarang kalau dulu di awal kita bilang kok kasus kontak erat itu 15 menit, jarak 1,5 meter. Sekarang 5-10 detik itu cukup. Allahu Akbar. Iya, jadi 5-10 detik berpapasan tanpa masker itu cukup untuk penularan virus varian Delta ini. Nah, maka mengikuti prokes COVID itu mestinya bukan kewajiban, itu kebutuhan bagi kita. Kalau kita merasa butuh melindungi diri kita merasa butuh melindungi keluarga kita merasa butuh melindungi orang tua kita, maka mematuhi prokes itu merupakan kebutuhan, bukan kewajiban. Pakai masker, sekarang masker itu sudah sangat dianjurkan, ya kita tidak boleh menggunakan masker bedah, itu nggak boleh. Kita harus menggunakan masker yang utuh, maksudnya gini, bedah itu kan bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia itu sobek. Yang bedah itu nggak boleh, harus yang utuh. Dan masker, kalau masker yang kain semacam ini, itu harus double ya. Yang di dalam gini, yang di luar boleh pakai masker kain boleh ya. Tapi harus double. Nah kalau menggunakan KN95 semacam ini atau yang 3M, itu satu pun cukup insya Allah. Dan tidak dibuka-buka lagi ketika kita berada di luar rumah. Makan bareng-bareng di restoran harus diminimalkan. Mestinya kita kalau pengen beli di restoran boleh, tapi take away, doggy bag, bawa pulang ya. Cash and carry, bahasa istilah negara-negara lain kan macam-macam ya. Ada doggy bag Australia, di Eropa itu ada istilah take away, bawa pulang ya. Ada yang cash and carry, bayar cash bawa pulang ya. Nah jadi belanja di restoran itu boleh, tapi bawa pulang. Jangan makan di tempat, kecuali memang darurat ya. Dan kita sedapat mungkin tidak keluar rumah kecuali memang betul-betul urgent. Ya, termasuk yang harus kerja, termasuk yang rekan-rekan di ACT yang memang harus berangkat kerja ya, harus berangkat kerja ya. Tapi yang lain-lain kalau seperti di UGM sekarang lockdown ya, sampai PPKM selesai, kita tidak tahu apakah stop atau lanjut ya. Tidak tahu. Nah, maka menggunakan masker apalagi menggunakan goggles ini kebutuhan kita ya. Nah, virus ini bisa ada di mana-mana, maka besok ketika ibadah kurban kita harus semua orang merasa wajib untuk mengingatkan semua orang harus pakai masker. Tidak boleh dibuka. Alasan apapun tidak boleh dibuka. Kalau dibuka suruh pulang. Ya. Atau biar tidak konflik ya, sudah masjid menyediakan beberapa box masker. Kemudian orang yang nggak mau pakai masker, yang tidak pakai masker, yang lupa tidak membawa, diberi masker. Jadi nggak usah berkelahi, nggak usah pakai berdebat, nggak usah, dibeli aja. Nah kalau diberi nggak mau pakai ya sudah, baru diminta pulang. Ya semua pihak harus merasa butuh ya menggunakan masker ini. Kemudian tempat duduk pun ya dibuat berjarak, ibu-ibu yang nanti akan potong-potong daging itu ya diberi jarak 1,5 meter lah gitu ya. Kemudian pengurus takmir dan panitia ya mesti menyediakan sabun, air dan sabun ya, atau hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh orang-orang yang nanti akan hadir di masjid. Lansia, mohon maaf, dan anak-anak tahun ini istirahat di rumah ya. Dan Sohibul Kurban tidak harus hadir ya. Mohon maaf ya, dalam kondisi normal sekali lagi idealnya adalah Sohibul Kurban itu menyembelih sendiri, idealnya begitu. Namun kalau tidak mampu, tidak tega atau alasan yang lain, boleh diamanahkan ke orang yang memang amanah dan mampu, tetapi hendaknya hadir dalam kondisi normal. Nah dalam kondisi yang tidak normal seperti pandemi ini, maka kehadiran itu bisa secara online. Jadi panitia bisa merelay proses penyembelihan menggunakan Zoom atau WebEx atau apapun, sehingga kemudian nanti Sohibul Kurban bisa menyimak dari rumah masing-masing, kan bisa begitu. Andaikan tidak menyimak pun tidak masalah, tidak datang pun tidak masalah, tidak melihat tidak masalah. Ya. Sebagaimana mohon maaf kita yang pernah berangkat haji tentu sangat paham ya, sangat paham bahwa kita ketika ibadah haji itu ditawari mau kurban di tanah air atau di tanah suci. Nah kalau kita akan kurban di tanah suci ya, maka kita diminta membayar kurban di bank ya, Bank Rojhi misalnya. Kemudian nanti kita akan dapat selembar kertas begitu ya, kertas kecil gitu, nanti dipakai
bisa kita pakai untuk ditukarkan di rumah potong hewan di Muaisim, di slaughterhouse Muaisim, untuk mengambil jatah hewan kurban kita. Nah, apakah ada sahibul kurban yang menyaksikan? Ada, tapi tidak banyak ya. Saya termasuk yang beruntung ya. Kami jadi waktu itu ngajak beberapa teman ya. Jadi saya sama istri, yuk kita yuk nonton penyembelihan unta begitu. Tapi ternyata gak dapat untanya, tapi dapat yang kambing ya. Teman-teman rombongan yang mau ikut, yuk ikut. Nah, lalu kemudian kita diizinkan masuk untuk melihat proses penyembelihan. Nah, tetapi tidak semua sahibul kurban bisa melihat. Maka tidak melihat itu tidak masalah ya. Jadi tidak ada kewajiban harus melihat, tidak ada. Nah, kemudian semua pihak harus ikhlas. Semua pihak harus ikhlas. Tahun ini, sebagaimana tahun lalu, ya, tahun ini lebih parah. Ya. Tahun lalu kita tidak kurban, maksudnya tidak menyembelih secara langsung, tapi ada yang ditunda, ada yang dialihkan ke tempat yang lain, ya. Ada yang dikirimkan ke negara yang lain, ya. Apalagi sekarang ini kan lebih parah. Ya. Maka kalau daerah kita, sebagaimana di tempat kami ini ya, di tempat kami ini kan di dusun saya ini kemarin orang yang kena COVID, satu dusun itu orang 43. Allahu Akbar. Bukan 43, 48. Satu dusun. Ya. Nah, itu zonanya bukan zona merah, tapi hitam pekat. Ya. Maka kita putuskan kita tidak menyembelih hewan kurban di masjid, tetapi kita titipkan di rumah potong hewan. Oh, ke RPH. Ya ke RPH. Ya memang kita menggunakan opsi yang paling mahal itu ya, bukan paling mahal, yang paling aman, yaitu kita amanahkan, jadi panitia mengamanahkan ke RPH dalam bentuk sapi hidup, kemudian sampai di tempat kami sudah dalam bentuk tas kresek, kantong-kantong daging. Kita bayar per ekor 900.000, gak ada masalah. Kas masjid banyak, puluhan juta untuk apa uangnya? Kalau bukan untuk itu, ya. Sahibul kurban sudah iuran juga, ya. Tapi kemudian dibantu oleh kas masjid, ya. Karena ini force majeure, ya. Ya, tidak bisa kita kendalikan lagi apa ini, dan amanah sudah kita terima, harus kita laksanakan. Jadi sekiranya memang tidak memungkinkan disembelih tempat kita, bisa di RPH atau dititipkan ke lembaga-lembaga yang amanah. Contohnya lewat ACT. Ya. Nah, oleh ACT nanti uang yang kita amanahkan atau hewan kurban yang kita amanahkan akan dikelola dengan baik, insya Allah dengan amanah. Ada yang dikirimkan ke pelosok-pelosok desa, dengan negara yang lain barangkali. Ya. Insya Allah. Dan ya mudah-mudahan nanti kalau kita ikhlas ya, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, tetapi kalau memang di tempat kita, karena tidak semua di Indonesia zonanya hitam, tidak semuanya merah, tidak semuanya orange, masih ada yang hijau barangkali. Oke, kalau zonanya hijau atau kuning yang agak hijau begitu ya, bolehlah kita sembelih di tempat kita, tetapi harus menggunakan prokes yang ketat ya. Kita tahu bahwa virus corona ini menyebar di kerumunan. Dan semua orang yang kena, ya, semua orang yang kena, termasuk saya kemarin, itu tidak mengira kalau mau kena. Ya. Allahu Akbar. Wallahi, demi Allah, semua orang yang akan kena tidak mengira kalau akan kena. Iya. Karena virusnya sangat kecil, so tiny, sangat kecil. Dan harus dilihat menggunakan mikroskop, karena ini makhluk gaib, nggak kelihatan. Nah, karena tidak kelihatan, maka kita harus hati-hati. Dan karena virus ini menyebar lewat mikrodroplet yang keluar lewat percikan air ludah di rongga mulut, maka semua orang harus pakai masker dan jaga jarak. Ya. Nah, maka ada beberapa skenario dalam hal penyembelihan ini supaya kerumunan ini bisa diurai. Ya. Maka ada beberapa skenario. Yang pertama, kita bisa membatasi atau mengurangi jumlah panitia. Jumlah panitia dikurangi agar kerumunan tidak terlalu rapat gitu ya. Nah, kalau biasanya itu orang 90 orang misalnya, kan ini jadi rahasia umum ya, bahwa yang namanya euforia ibadah kurban itu kan luar biasa, semua orang kan keluar rumah, apalagi orang-orang yang membantu nanti dapat jatah daging misalnya begitu, maka tidak sedikit orang-orang di kampung-kampung itu datang semuanya, satu rumah itu ada suami istri datang semuanya, anak-anaknya semuanya diminta ke masjid semuanya.
Anaknya 5 semua keluar ke masjid. Kakeknya sudah jalan berat pun datang. Neneknya yang telah meninggal pun diminta datang juga. Nah, ini kan luar biasa. Nah, maka mulai sekarang harus dibatasi. Dibatasi misalnya setiap rumah kalau mau datang, nekat datang semuanya boleh, tetapi cuma dijatah 2 maksimal. Datang orang 2 dapat 2 kantong, orang 3 2 kantong, orang 10 cuma 2 kantong. Dan itu diumumkan. Atau dengan cara yang lebih bijak, yaitu dengan membuat kartu panitia, begitu, kartu tanda panitia. Dan itu dibagi hari H-7 lah, begitu ya. Hari H-7, kemudian hari H-1, misalnya kalau kita akan sembelih tanggal 20, atau kalau pemerintah melarang 20 ya tanggal 21 gitu ya, maka sehari sebelumnya diumumkan lewat corong masjid, pakai mikrofon masjid bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu warga masyarakat di perumahan atau dusun atau desa atau kampung apa begitu, insya Allah besok pagi kita akan bersama-sama merayakan ibadah kurban. Nah, mohon dengan sangat semua panitia yang telah mendapatkan kartu tanda panitia, dimohon dengan sangat untuk hadir on time 6:30 atau 7:30 ya, 7:30 di masjid. Sekali lagi mohon semua panitia yang telah mendapatkan kartu tanda panitia, mohon untuk hadir di masjid untuk menyiapkan segala sesuatunya jam 7:30. Bapak Ibu warga masyarakat yang tidak mendapatkan kartu panitia atau bukan panitia, mohon dengan sangat untuk tetap tinggal di rumah. Ini wabah baru ganas-ganasnya, tolong tetap tinggal di rumah. Dan silakan menunggu kiriman daging dari kami. Nah, jadi panitia dibatasi agar kerumunan itu dikurangi. Nah, dipilih panitia yang potensial itu siapa saja dipilih. Nah, kemudian kalau itu sukar, ya kita bisa membatasi jumlah hewan kurban yang kita sembelih. Biasanya 5, ya sembelih 3 saja. Yang 2, maaf, sembelih 3. Yang 2 dikirimkan ke tempat yang lain atau daerah yang lain lewat lembaga-lembaga yang amanah seperti ACT. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ini misal ya, 5 itu gini ya, 2 plus 3. Nah, yang 3 itu disembelih di lokasi. Yang 2 dikirim ke luar lewat ACT misalnya. Nah, kemudian tentu sahibul kurban dari 2 sapi tadi akan bertanya, pasti akan nanya, wah saya nggak mau, kenapa nggak mau? Ya kan nanti kami nggak dapat jatah dagingnya. Loh kenapa nggak dapat? Tetap dapat, jangan khawatir, tetap dapat. Dari mana? Apakah ACT nanti akan mengirimkan ke kita? Ya mungkin iya, tapi andaikan tidak pun nggak masalah. Loh nggak masalah gimana? Loh apa gunanya panitia kurban dibentuk? Panitia kurban itu mengatur agar pelaksanaan baik, lancar, dan amanah. Nah, sahibul kurban yang jumlahnya 2 kali 7, jadi 14, itu nanti tetap mendapatkan jatah daging yang sama dengan jatah daging sahibul kurban yang lain, sama persis. Dari mana dagingnya? Dari sapi 1, 2, 3. Loh, memang boleh gitu? Boleh, nggak ada masalah. Siapa yang melarang? Nggak masalah. Jadi misalnya gini, ada sapi A, B, C, D, E, ada 5. Nah, sahibul kurban dari sapi D dan E nanti mendapatkan jatah daging yang diambilkan dari sapi A, B, C. Boleh, nggak ada masalah. Nah, sekali lagi mohon maaf ya, ketika para hujaj, para jamaah haji itu berkurban di tanah suci, maka mereka berhak untuk mendapatkan jatah daging mereka. Nah, jadi slip yang diterima dari bank tadi bisa dibawa ke rumah potong hewan atau starter house di Muaisim untuk ditukarkan dengan jatah daging. Nah, jatah daging yang kita peroleh itu apakah dari hewan kurban kita? Tidak, nggak mungkin. Lah, kalau kita ngotot, wah saya harus dari hewan saya. Kamu cari sendiri, itu ada 5.000 ekor itu. Kamu cari kamu yang mana? 5.000 cari dulu. Setelah dapat bawa ke sini sambil kamu buktikan ini yang punya yang mana. Jadi mengambil bagian yang bukan hewan kurban kita itu boleh. Kita pakai masjid kamu buka, anak belum balik. Mungkin terus. Iya, jadi bisa diatur kalau misalnya begini.
ada 5 sapi, berarti 5 kali 7 35. Maka 35 orang itu akan dapat jatah daging yang sama. Misalnya semuanya 5 kilo, ya, 5 kilo, maka diambil daging 5 kilo kali dari sapi 1, 2, 3 ya, sapi ABC diambil 5 kilo kali 35. 35. Oh, Kan sebel kurbannya 35. Oh, Ya, total dari 5 ya? Iya. Diambilkan dari situ. Nanti hati juga dibagi menjadi hati masing-masing dapat jatah hati misalnya. Jadi hati dari 3 sapi tadi dibagi 35 misalnya. Buntut atau ekor juga begitu. Ekornya dibagi. Gitu. Nah, jadi diatur begitu. Sehingga kemudian sebelum kurban yang hewan kurbannya dikirim ke daerah yang lain tetap mendapatkan jatah yang sama dan tidak akan protes karena mereka bayarnya sama-sama 3.200.000 misalnya, kan sama bayarnya, haknya sama gitu. Nah, itulah panitia kurban dibentuk untuk mengatur supaya nanti jadi lancar. Nah, bisa pula yang ketiga, kerumunan itu diurai dengan membagi waktu penyembelihan jadi 3 hari atau 4 hari. Misalnya hari Nahar, hari Selasa besok itu disembelih 2 ekor. Kemudian hari Rabu 2 ekor. Wah, lelah sekali, wong sehari aja lelah. Loh, itulah sebabnya kenapa ada panitia. Sehingga kemudian panitia pun dibagi jumlahnya. Panitia dibagi. Jadi kalau misalnya ada 75 orang panitia, ya. Kemudian dibagi 3 hari, maka hari Selasa itu orang 25 yang kerja. Hari Rabu 25, hari Kamis 25 orang. Dibagi begitu, agar energinya terbagi. Jadi tidak lelah sekali. Ya. Nah, yang kemarin mau datang lagi silakan sambil memberikan evaluasi. Kemarin kurang begini, sebaiknya nanti begini. Evaluasi kan bagus itu ya, gitu. Tetapi dibatasi jumlah yang hadir. Ya. Nah, atau penyembelihan dibagi menjadi beberapa titik lokasi. Misalnya berbasis RT 1 2 sapi, RT 2 2 sapi, RT 3 2 sapi, RT 4 2 sapi, misalnya begitu. Dan setiap RT itu dibatasi jumlah panitianya. Tidak kemudian karena sudah dibagi per RT, semua orang satu RT datang semuanya. Oh, apa gunanya itu dibagi? Nah, gitu. Nah, kemudian mari kita bahas proses penyembelihan. Kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama bagian sebelum penyembelihan, kemudian saat penyembelihan, dan pasca penyembelihan. Nah, kita bahas dulu sebelum proses penyembelihan. Nah, sebelum hewan sampai di tempat kita, kan biasanya H-1 ya. Nah, kita siapkan tempat transit yang nyaman bagi hewan kurbannya. Kita cari tempat yang teduh, kalau ada yang pohon-pohon yang rindang, udaranya lepas gitu ya, sehingga kemudian udara itu mengalir ya, dan nyaman begitu. Aerasinya bagus ya, dan kepadatan kandang itu diatur supaya tidak terlalu rapat ya. Kemudian kesejahteraan hewan kita jamin gitu ya, tidak kita campur sapi dan kambing, tidak kita campur, kita pisah ya, kita pisah. Kemudian kita berikan kita sediakan tempat pakan yang bagus ya, tidak hanya tempatnya, pakannya juga. Nah, kita berikan pakan-pakan yang bagus, tetapi jangan hanya pakan, talinya harus panjang. Jangan sampai sapinya, wah ini PHP ini, beri perhatian semua. Makanannya enak-enak, tapi talinya pendek. Gimana cara makannya? Ya. Nggak bisa, nggak nyampe ya. Terus minuman seger, tapi ini talinya terlalu pendek. Kasihan sapinya. Kemudian cek kondisi hewan ternak. Ini penting. Kemarin kita sampaikan pekan lalu bahwa mohon dicek apakah ada darah keluar dari lubang-lubang di tubuhnya, dari lubang mata, hidung, mulut, telinga. Nah, kalau ada darah keluar, maka ada indikasi hewannya mengalami penyakit antraks. Nah, ini hati-hati. Ya, kemudian berikutnya istirahatkan. Jadi setelah hewan datang, kita istirahatkan hewan, kita tenangkan. Jadi tempat transit terus harus nyaman ya. Anak-anak kecil nonton boleh, tapi tidak boleh rame. Dan nontonnya dari kejauhan saja. Jangan dari dekat-dekat. Saya bawa kaleng tang. Oh jangan, sapinya stres nanti. Ya, jadi biarkan sapinya nyaman ya, nyaman, tenang, istirahat ya. Istirahat karena besok dia akan dikirim ke surga ya. Maka biarkan dia menikmati hari-hari terakhirnya dengan suasana bahagia gitu.
Nah, kemudian puasakan ternak 12 jam sebelum disembelih. Pemuasaan ini standar internasional untuk membuat atau membantu agar proses penyembelihannya lancar, proses rigor mortis. Rigor mortis itu proses bahasa peternakan itu kekakuan mayat. Dalam arti begini, konversi serabut otot dan pembuluh darah menjadi daging itu menjadi sempurna. Proses itu normalnya terjadi potong hewan, sapi itu disembelih tengah malam. Kami pun sebagai auditor sertifikat halal di LP Majelis Ulama, kalau audit rumah potong hewan sapi itu kami berangkatnya jam setengah 12 malam. Nah, berangkat, kemudian jam 12 Senin maghrib ya 12 jam sebelumnya pada maghrib atau pada isya pakan itu kita tarik. Tapi jadi kalau sapi itu dikirimkan oleh dagang itu mepet menjelang maghrib baru dikirim baru sampai tempat kita, tolong tanyakan dulu kepada petugas yang mengirim, Pak, maaf ini tadi sapinya stop, sudah jam 8 selesai, biarkan kemudian perut yang kosong sampai pagi. Kemudian siapkan semua perlengkapan, ya. Peso diasah sepertajam, karena mengasah peso itu kewajiban, termasuk rukun penyembelihan, ya. Karena Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Syaddad bin Aush, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan ihsan, kebaikan dalam segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh dalam perang, adalah kalian berbuat baik dalam membunuh. Termasuk ketika kalian menyembelih hewan, adalah berbuat ihsan, yaitu ada di antara kalian yang mengasah atau menajamkan peso untuk meringankan beban hewan yang akan disembelih. Peso harus sepertajam, tidak boleh menggunakan peso yang tumpul, apalagi bergerigi. Tidak boleh. Kalau menggunakan peso yang bergerigi, maka hewan bisa mati bukan karena disembelih, tapi karena kesakitan yang luar biasa. Mohon maaf, salah satu teman saya itu pernah cerita, di kampungnya itu dulu pernah ada pencurian beruntun. Jadi ada pencurian yang, jadi hampir setiap malam itu ada rumah yang kemalingan ya. Kemalingan, ya Allah. Ya. Jadi ada pencuri yang setiap malam dia istiqomah mencuri terus. Akbar. Jadi istiqomah mencuri. Nah, warga tentunya emosi ya karena gak pernah ketangkap. Profesional nampaknya ini pencuri ini. Jadi udah persiapan, dia buat proposal untuk pencurian misalnya, dia siapkan, diatur strategi yang baik sehingga kemudian tidak ketahuan. Nah, warga kemudian nggak mau kalah. Akhirnya kemudian mereka sepakat rondanya itu bersembunyi. Bukan online tapi bersembunyi sambil memantau CCTV. Nah, satu malam ini ada pencuri yang apes ketangkap basah. Tidak dipukuli Kak, tapi diikat tangan dan kakinya, diinterogasi apakah selama ini mencuri dia. Ngakulah dia. Nah, ada warga yang kalap, pulang ambil gergaji. Kaki si pencuri digergaji. Gimana kira-kira rasanya? Wah, teriak-teriak, minta ampun. Tapi warga udah terlanjur kalap. Akhirnya si pencuri meninggal di tempat karena kesakitan yang luar biasa. Maka jika hewan disembelih tidak menggunakan peso yang tajam, tapi bergerigi, hewannya bisa mati bukan karena disembelih, tapi karena kesakitan luar biasa. Itu haram, itu nggak boleh begitu. Ya. Nah, peso itu boleh menggunakan peso impor ya. Saya ada beberapa contoh ya. Misalnya ini yang Tramontina seperti ini, Tramontina. Nggak kelihatan ya. Kelihatan, yang bilang 40 ya. 40. Bisa yang impor begini, Tramontina atau yang Victorinox semacam ini. Ya. Ini Victorinox. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz, kelihatan. Nah, bisa begini atau yang menggunakan peso-peso lokal ya.
ini apa namanya? Saya dapat cantik ya, cantik. Ini hadiah dari pengurus Juleha. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ya alhamdulillah itu rezeki, katanya rezeki anak soleh, padahal tidak soleh. Ini lumayan juga. Ada pula ini pertama kali saya punya ini kayak golok begini. Ini buatan Kebumen. Sampai 6 kali 7 kali nggak diasah tetap tajam. Jadi yang penting itu bukan buatan mana tapi tajam apa tidak gitu. Cara ngecek kita bisa menggunakan kertas ini ya. Jadi kalau kita iris kemudian kerek gitu tidak terputus berarti tajamnya sempurna. Jadi kalau ada bagian yang kemudian licin berarti itu bagian yang tidak tajam. Kita lihat ini tajam nggak? Mari kita lihat ya. Nah, lancar. Berarti ini tajam ya. Ulangi. Ya. Berarti tajam. Nah, contoh yang tidak tajam seperti ini. Ini ada bagian yang tajam dan ada yang tidak. Ini ada yang, nah ini ada yang licin. Ini licin, berarti dia nggak tajam gitu. Nah, jadi kita cek ketajaman menggunakan kertas, ya, atau menggunakan cara yang lain, ya. Ya. Untuk sapi ya kira-kira menggunakan bilah yang 30 cm cukup ya sapi. Tapi kalau ya baru latihan ya itu menggunakan pisau yang nggak tajam tidak apa-apa. Kemudian megangnya pun pisaunya bisa model yang ini kan bisa model yang dorong atau yang model tarik ya tangan tarik gini bisa juga ya tarik. Nah latihan bisa menggunakan gedebok pisang. Ya. Latihan kalau mau latihan model tarik, kalau belum pengalaman bisa menggunakan gedebok pisang latihan gitu. Kalau untuk kambing atau domba bisa pakai yang bilah kecil ya, 20 cm begini, ya. Itu bisa juga. Ya. Ini alhamdulillah dapat di pasar, beli di pasar Bahutmah 2 kilo dari Haram di selatan. Ya. Nah, kemudian jagal mestinya kita pilih orang-orang yang memang agamanya baik gitu ya, sholat, ya. Sholat, berakal sehat, ya, apa namanya, dan harus pakai masker. Tidak boleh tidak harus pakai masker. Makanya panitia kurban ketika mencari calon jagal, petugas penyembelih, sampaikan bahwa maaf karena ini ada wabah, kami mewajibkan seluruh tim jagal menggunakan masker. Kira-kira bersedia apa tidak? Kalau tidak bersedia, terima kasih, kami pamit, kita akan cari yang lain. Sekarang harus ada klausul itu ya. Ya apa istilah disclaimer ya. Jadi kita sampaikan kami pengen mengundang Bapak, tim Bapak untuk menjadi jagal di tempat kami, ada 8 ekor sapi yang akan kami sembelih. Apakah bisa, Pak? Oh, bisa. Oke, per ekor berapa? Sekian, 400. Oke. Tetapi begini, mohon maaf, Bapak, karena ini baru ada wabah, maka kami mewajibkan semua jagal itu harus pakai masker. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ongkos penyembelihan, pengulitan, itu kan kira-kira sekarang 400 sampai ada yang 600 ya. Nah, itu per ekor. Nah, kalau 5 ekor, berarti bisa 3 juta ya, diperoleh. Maka bisa saja ada oknum jagal yang sebenarnya badan nggak nyaman, sakit ya, mungkin OTG kena COVID mungkin. Tetapi, wah kalau saya nggak datang itu berarti uang 3 juta melayang. Iya. Nah, maka saya datang, tapi nggak mau pakai masker. Nah itu bahayanya. Jadi kalau di awal kita sampaikan, mohon maaf, semua jagal harus menggunakan masker. Bagaimana Bapak bersedia apa tidak? Kalau bersedia kita deal sepakat ya. Tapi kalau tidak, mohon maaf, kami pamit, kami akan cari yang lain. Ya. Nah ini harus, jangan sampai kemudian ada klaster baru, klaster masjid ibadah kurban. Jangan sampai begitu. Iya, iya. Ini penting sekali, mohon maaf. Nah kemudian, sangat penting kita mengatur agar hewan yang kita sembelih itu tidak stres, tidak ngamuk. Ya. Tidak sedikit video-video kita saksikan di YouTube ya, di mana hewan kurban itu berontak, ngamuk, kemudian stres dan luar biasa.
Dan kalau ngamuk, stres, itu akan menyusahkan dan merepotkan semua pihak. Bahkan bisa membahayakan. Mungkin ada di antara kita yang dapat video di YouTube, itu dikejar-kejar sapi, diseruduk sapi, dan seterusnya ya. Ada begitu. Atau minimal, ibu-ibu yang baru ngiris daging itu buyar semuanya karena ada sapi lepas. Selain itu, kalau sapi itu stres, berontak, dia panik gitu sapinya, maka di tubuhnya ada timbunan asam laktat yang kemudian membuat kualitas daging menjadi drop. Asam laktat itu kalau terlalu banyak nanti membuat daging itu menjadi kecut atau asam dan alot. Nah, maka sangat penting untuk membuat sapi itu tenang ketika disembelih. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sapi-sapi di tempat lain itu kok tenang, di tempat kita kok stres, itu kenapa? Itu kan pasti ada sebabnya. Kenapa sapi-sapi kurban itu di tempat lain itu damai, bahagia, sejahtera? Kenapa di tempat kita kok sapi yang ngamuk, kemudian berontak, pengen lepas, itu kan pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Nah, ada beberapa sebab. Pertama, suasana sangat ramai, sangat ramai. Nah, suasana sangat ramai itu membuat sapi itu stres. Satu. Yang kedua, ramai. Maka anak-anak kecil nonton ibadah kurban, penyembelihan itu boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Itu bagus, sangat bagus untuk latihan mereka. Tapi tidak boleh rame. Nah, kalau rame, tolong disuruh diam. Dikondisikan supaya diam. Kalau rame lagi, disuruh diam lagi. Rame lagi, disuruh diam lagi. Rame lagi, udah digotong, bawa pulang, masukkan rumah, dikancingi. Ya. Supaya nggak datang lagi. Karena kalau rame, wah nanti sapinya stres. Stres. Ya, anak-anak kecil tidak boleh rame, apalagi anak-anak besar. Nah, kan ada yang suka itu anak-anak besar itu ya. Satu. Yang kedua, sapi itu stres kalau melihat temannya dikuliti atau disembelih, dikuliti, dibelah tubuhnya, sapi itu stres luar biasa. Apalagi dia mendengar temannya dikampak itu tubuhnya, wah, panik dia, panik. Yang ketiga, dia mendengar suara peso diasah. Jadi bertemunya peso dengan wungkal, besi wungkal itu atau dengan honing untuk ngasah itu ya. Nah, suara gelombang tinggi itu menakutkan bagi sapi. Yang keempat, sapi itu mencium bau amis darah. Apalagi warna merah itu membuat sapinya stres luar biasa. Maka 4 hal itu atau 5 hal tadi itu harus diperhatikan. SOP itu, larangan itu harus diperhatikan, jangan dilanggar. Kalau dilanggar, wah bisa dapat musibah. Tidak sedikit jagal-jagal itu yang kemudian tidak mengira kalau sapi mau ngamuk. Kenapa? Itu jagal sudah puluhan tahun kerja di RPH, rumah potong hewan, gak pernah ngamuk sapinya. Kenapa? Karena mereka biasa, sapinya tenang. Tengah malam ya, tengah malam itu kan sapinya masuk itu tenang, dituntun itu tenang sekali. Tenang, kemudian dibaringkan, disembelih tenang. Nah kalau di masjid, suasana sangat ramai sekali, sapinya stres. Maka kalau sapi stres, wah, dia bisa melakukan perbuatan yang tidak kita duga. Seperti ini, mari kita lihat ya. Disuruh. Ayo. 1 juta ini melayar dewe. Saya tidak tahu mengapa orang-orang ini cerewet ya, rame sekali. Mbok diam ya. Kalau rame, sapinya stres. Nah, kalau sapinya stres, bisa ngamuk dia nanti. Sungkan. Ini suasana sangat ramai, kemudian sapi berdiri di atas sedangan darah temannya, dan sapi itu melihat temannya di belah tubuhnya, di depannya itu. Sapi kalau perhatikan masa yang ini, enggak kurang hati-hati ini. Wah, telak ini. Allahu Akbar. Kungfu. Kena sepakan sapi. Telak 2 kali. 3 kali. Nyaris ya. Itulah kalau larangan-larangan dilanggar seperti itu. Nah, sapinya stres. Mohon perhatikan, maaf, ekor sapi. Ekor. Nah, jadi sapi stres itu ekornya dikibas-kibaskan dengan kuat semacam ini.
Nah, kalau kita melihat sapi itu ekornya dikibas-kibaskan, jangan pernah berada di samping kaki belakang. Karena yang namanya sideke atau tendangan samping itu dari kaki belakang. Ya. Nah, maka monggo lah ini hati-hati ya. Jadi tendangan samping sideke itu dari kaki belakang, bukan kaki depan. Ya, contoh lain ini. Ini sapi mau disembelih, tapi di dekatnya ini ada temannya di belah tubuhnya. Di sebelah kirinya ada genangan darah. Ya, ada genangan darah di sini. Bau amis darah buat sapinya stres. Ini sapinya diem, ini badannya tegang sekali ini. Jadi sapinya diam tapi badannya tegang sekali. Tegang. Ini sapinya menahan stres. Dan kalau sapi stres, sapi tegang, apa yang terjadi bisa kita lihat. Lihat lagi. Tapi dia buntutnya nggak gibas-gibas Ustaz ya. Ini sapinya stres, lepas talinya, putus. Ya, dia lompat terus berhenti dia, tahu itu temennya. Ya. Wow, wah, lari kemana-mana. Gimana kalau semacam ini ya? Wah. Ini yang nyeting naik ke atas pagar. Ya, jadi semua jadi berantakan kalau larangan-larangan itu dilanggar. Tidak boleh rame ya dilanggar. Tidak boleh membelah tubuh sapi ya dilanggar ya. Kemudian ada genangan darah ya dilanggar. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya tempatnya memang sempit ya? Dan sapi yang disembelih itu banyak. Jadi ada beberapa skenario ya. Jadi kalau misalnya tempatnya sempit ya, sapi disembelih gantian, ya udah nggak apa-apa. Satu sapi dulu disembelih ya. Kemudian setelah disembelih mati sempurna digeser ya, digeser, kemudian mulai dikuliti, kemudian genangan darah tadi disiram pakai air sehingga kemudian tidak ada lagi genangan darah. Nah, tempatnya dirapikan dan seterusnya. Nah, sebelum sapi kedua itu dibawa masuk, sapi yang dikuliti tolong ditutup dulu. Bisa menggunakan tirai bambu atau apa begitu, atau ditutup menggunakan kain ya. Kain bisa, atau menggunakan terpal ya bisa, tapi jangan menggunakan tisu gini, jangan terlalu kecil. Pakai daun pisang Ustaz tutupinnya. Ya, daun pisang. Jadi atau pakai daun paru kecil. Ya, tetap kelihatan. Jadi pakai alat yang memang bisa menutup. Nah, setelah ditutup, baru kemudian sapi yang kedua dibaringkan dengan tenang, karena dia tidak mengira kalau temannya itu ada di sebelahnya dan sudah meninggal dunia, sudah gugur. Ya. Nah, kemudian dibaringkan, kemudian disembelih. Sambil menunggu sapinya mati, sapi pertama kan bisa dilanjutkan dikuliti. Nah, kemudian nanti digeser lagi, begitu ya. Jadi jangan sampai sapi itu melihat temannya, ya, temannya disembelih. Nah, kemudian kalau sapi itu lepas kayak tadi itu, tolong jangan dikejar orang sekampung. Sapinya makin stres. Biarkan sapi itu lepas, tapi diikuti itu ya. 2 orang saja lah. 2 orang yang paham sapi, ngikuti ya. Biarkan sapinya tenang dulu, dia akan cari tempat yang nyaman ya. Kemudian sapi akan diam istirahat. Nah, kemudian 2 orang yang paham sapi coba dekati sapi, kemudian usahakan kedatangannya diketahui oleh sapinya. Ya. Nah, setelah dekat, ini tali yang panjang ini, tali panjang ini dipegang, terus sapinya ditenangkan, dielus-elus ya, dipuk-puk ya, sabar ya, diajak ngomong lah, nggak apa sabar ya, nggak apa-apa.
Tadi itu cuma anak-anak kecil rame kok, gak usah takut ya. Yuk pulang yuk, nanti tak beri permen. Ya, jadi yuk pulang yuk. Nah, tapi kalau kemudian sapinya, jadi bawa pulang, tapi tempat penyembelihan harus dikondisikan. Kesalahan yang tadi jangan diulang lagi. Kalau diulang lagi, ngamuk lagi sapinya. Nah, in the case of emergency, ya kalau kejadiannya darurat lagi, sapinya lepas lagi, maka yang kita kendalikan, jangan tali panjang ini, jangan pernah pegang tali panjang, bahaya. Ini jari ini bisa jebol itu ya. Kemarin kira-kira 4 tahun yang lalu kami dapat laporan, itu ada warga masyarakat yang ini rontok ini jarinya, karena nekat memegangi tali panjang itu. Ini lupa, badan sapi itu beratnya 400 sampai 500 kilo. Powernya luar biasa. Nah, lalu bagaimana cara mengendalikan sapi? Ya, ini perhatikan, ini ada tali keluh yang masuk ke hidung. Tali keluh ini tali kunci. Ya. Ini tali memang dibuat masuk ke hidung, ini untuk mengendalikan sapi. Ini sangat sensitif ya. Nah, kalau sapi yang stres, tali keluh ini, tali ini yang di hidung, dan tali yang di leher ini, 2 tali ini, 1, 2, digenggam. Jadikan 1, digenggam pakai tangan kanan. Terus siku itu nempel di leher sapi. Nempel gitu, kenceng-kencengan. Sapi akan bertaruh dengan hidung yang sakit di situ. Pernah kejadian 4 atau 5 tahun yang lalu di tempat kami ya, itu ketika kami menyembelih sapi yang kedua, sudah selesai, kemudian digeser, kemudian kita rapikan, baru kita genangan darah itu kita hilangi gitu, pakai air diguyur biar ambisnya hilang. Nah, tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak pernah ikut rapat, itu membuat rencana sendiri. Mereka membawa masuk sapi ketiga, padahal belum dikasih kode. Belum dikasih kode, yuk masuk. Itu belum, tapi langsung bawa masuk. Wah, sapinya langsung stres luar biasa, lari, lompat, mau nabrak ibu-ibu. Nah, spontan refleks saya kejar, kemudian tak pegang tali keluh ini, tak tangkap ini, kemudian sapinya tenang lagi. Ya. Ada ibu-ibu mengatakan, wah, Mas Nanungi sakti. Oh, bukan, saya sakti. Yang sakti itu tali ini, tali keluh ini, karena ini tali kunci. Ya. Ini yang kita pegang, karena ini tali pengendali sapi. Nah, di Indonesia umumnya menggunakan tali semacam ini. Kalau di Eropa, di Australia menggunakan nose ring, ya, logam seperti gelang, ya. Seperti cincin tapi dipasang di hidung. Ya. Nah, nanti menggunakan snap ring, ini teman-teman yang pernah naik gunung pasti paham snap ring. Ya. Nanti masukkan ke sini, kemudian dituntun begitu ya. Nah, keluh atau nose ring itu hanya ada di sapi. Cuma saya heran kok ya ada juga manusia tiru-tiru pakai, ya Allah ya Rabbi, manusia kok tiru sapi. Saya terus mikir ini kalau ada kotoran di hidung ini gimana ini? Allahu Akbar. Nah, baik. Kemudian kita baringkan ini saat penyembelihan ya, saat penyembelihan kita baringkan hewan menghadap ke arah kiblat ya. Nah, kalau kita baringkan ke arah kiblat, kalau kita di Indonesia maka arah atau posisi kepala itu ada di sebelah selatan dan ekornya di utara. Kakinya ke arah barat ya. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Rasul menyembelih hewan kurban atau menyembelih binatang, beliau membaringkan hewan di atas lambung kirinya. Lambung kiri kan ini. Nah, dibaringkan di atas lambung kirinya berarti kepalanya di selatan, ekornya di utara dan kakinya ke barat gitu. Namun mohon maaf, sesungguhnya membaringkan hewan ke arah kiblat itu bukan rukun, bukan kewajiban, bukan keharusan. Terpaksanya tidak bisa kita baringkan ke arah kiblat itu sembelihan tetap sah. Ya. Sembelihan tetap sah dan dagingnya tetap halal. Ya. Nah kemudian pegang atau ikat keempat kaki dengan kuat. Ya. Nah kalau kambing atau domba bisa kita pegang 4 kaki dengan tangan ya, dengan 2 tangan. Jadi kaki belakang kita pegang tangan kiri, kaki depan dua-duanya kita pegang pakai tangan kanan. Ya. Tapi kalau sapi, tolong maaf, sapi itu harus kita ikat keempat kakinya atau minimal 3. Ya. Jangan nekat, karena banyak orang belajar penyembelihan dengan guru Ustadz YouTube, ya, sehingga kemudian menganggap itu gampang, ya. Ternyata tidak begitu. Banyak hal yang tidak dipelajari atau tidak disampaikan ketika kuliah disampaikan oleh Om YouTube itu tidak disampaikan bahwa keempat kaki itu harus diikat sangat kuat. Kenapa demikian? Maaf, barangkali kita pernah melihat di YouTube ya, atau di medsos itu sering sekali pas saya ibadah kurban ada yang menayangkan video sapi lepas.
padahal lehernya sudah tersembelih. Pernah ya lihat ya? Ustaz pernah lihat juga ya, mestinya ya. Iya. Jadi sapi itu udah disembelih kemudian lepas. Loh, kemudian sapinya jalan-jalan nggak mati-mati. Loh, kok bisa begitu? Begini. Secara fisiologi kita jelaskan begini. Kalau keempat kaki sapi kita ikat dengan sangat kuat, maka ketika leher hewan itu kita sembelih, maka jantung ini akan berkonsentrasi memompa darah keluar lewat lubang yang terbuka di leher bagian depan. Otak ini menyuruh jantung memompa darah keluar secara maksimal ke arah leher, ke satu titik keluar. Keempat kaki itu membantu mengejan sehingga kemudian darah terdorong keluar lewat lubang yang menganga di leher bagian depan. Nah, kalau kaki tidak diikat, sehingga kemudian sapinya kaget ketika lehernya disembelih, sapi akan berdiri tegak, dia akan berusaha lepas dari risih, kan itu risih ya lehernya. Dia akan berdiri, nah kalau dia berdiri, pasti keempat kaki akan menopang tubuh sapi. Jangan lupa, tubuh sapi itu beratnya tadi 300 sampai 500 kilo. Maka kaki ini akan berdiri dengan sangat kuat. Maka supaya ada energi cukup, maka kaki harus punya energi. Dari mana? Dari makanan yang dikirim dan oksigen yang dikirim oleh hemoglobin. Hemoglobin oleh darah. Ya. Maka darah akan sebagian besar akan dipompakan ke kaki, keempat kakinya. Untuk menopang tadi energi tadi itu, mensupport energi. Maka darah tidak keluar lewat leher. Akhirnya hewan nggak mati-mati. Kasihan itu. Nah, maka keempat kaki harus diikat dengan sangat kuat. Kemudian baca basmalah, sholawat, ya, boleh dilengkapi dengan takbir dan doa khusus. Ya. Misalnya, Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza min Bapak Fulan, wahada min Bapak Ridwan, wahada min Bapak Fitrah, wahada min Bapak, dan seterusnya. Ya. Atau minimal Bismillahi Allahu Akbar. Bagus kalau misalnya ada Bilal yang memegang mikrofon, sampaikan bahwa Bapak Ibu sebentar lagi kita akan menyembelih hewan kurban atas nama keluarga Bapak siapa dan seterusnya gitu. Nah, jagal cukup pegang besok, kemudian persiapan, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, sudah cukup ya. Bagaimana tentang penyebutan nama sembelih kurban, itu wajib apa tidak? Itu tidak wajib ya. Nah, seperti tadi di Mu'aisim itu tidak ada satupun yang disebut nama sembelih kurbannya. Lah bagaimana cara nyebutnya? Ya memang kalau hanya 5 ekor ya sebutlah nama sembelih kurbannya. Cuma 5 ekor kan tidak memberatkan. Tapi kalau 5.000 ekor ya tidak. Allahu Akbar. Nah, tarik ke belakang. Kalau kita akan membalikan hewan ke arah kiri, ya, maka tali yang kiri, ini kan ada 2 tali ya, kiri dan sebelah situ. Ketentuan segede gitu. Udah. Nah, ini kemudian ditarik ke belakang. Masukin ke belakang. Nah,
Tenang saja, tenang ya. Jangan membuat sapinya stres, tenang. Pelan aja. Tariknya pelan-pelan. Pelan-pelan. Dari belakang. Tariknya pelan. Kelebihan metode ini adalah ketika sapi sudah berbaring dan tali itu melilit tubuhnya, maka ada saraf-saraf di punggung dan di pinggang yang tertekan. Dan kemudian sapi merasa nyaman dan tidak kepingin berdiri. Mari kita lihat ya. Pelan, pelan. Ya, nanti ini kan juga. Tarik yang kanan, bukan kanan kiri, yang kanan. Iya. Ya, kiri. Oke. Sendirian mau ngejatuhin sapi. Nah ini jadi sapinya tidak kepingin berdiri, dia nyaman gitu. Sendirian jadi teman lagi. Ya mah bisa ngomong tapi. Jangan lupa setelah begini keempat kaki harus segera diikat. Jangan kemudian langsung disembelih, jangan. Keempat kaki diikat, kemudian tidak perlu diberi bambu atau kayu diinjak-injak. Oh, nggak boleh. Cukup dengan diikat empat kakinya ya. Sudah cukup itu ya. Nah, ada pula metode rope squeeze ya. Rope squeeze. Nah, ini menggunakan tali yang agak pendek ya, dengan diikat dari leher bagian kiri, kemudian tarik ke belakang, kemudian silang di sini di punggung kiri, kan punggung lengan kiri, kemudian tarik ke belakang seperti ini ya, kemudian silang lagi di pinggang sebelah kiri, kemudian tarik. Jadi kalau akan kita baringkan ke arah kiri, simpul ini ya, simpul rope ini ada di sebelah kiri. Nah, kalau akan kita baringkan ke kanan, maka simpulnya di sebelah kanan. Dan jangan lupa tali panjang, ini tali yang dipegang bapaknya ini, ya, ini harus diikat pada tiang, di tiang atau dipatok ya, supaya sapinya nggak kemana-mana gitu. Contohnya ini ya, kita lihat. Melumpuhkan hewan kurban sapi ternyata bisa dilakukan 1 atau 2 orang saja, bahkan perempuan pun bisa melakukannya jika menggunakan teknik merobohkan sapi yang benar. Dengan menggunakan teknik tali simpul, sapi mudah dirobohkan, bahkan kemungkinan hewan lari ataupun mengamuk bisa terhindarkan. Ada 4 cara, diantaranya mengikat tanduk, leher, dan perut. Dengan cara tersebut hanya butuh waktu 5 menit saja untuk melumpuhkan sapi, kemudian siap untuk dipotong. Tarik ke belakang, ya. Tarik yang kuat ke belakang. Yang ada di masyarakat selama ini. Nah, jadi sama juga ketika tali ini melilit tubuhnya, sapi tidak kepingin berdiri. Ini kan menarik ya. Dan mohon maaf, ini sepintas gampang ya, sepintas mudah. Kenapa di 2 video ini sapinya manut kemudian jatuhnya bagus? Kenapa? Karena sapinya tenang. Nah, jadi ada kata kunci yang kadang orang tidak tahu. Sapinya tenang. Nah, kalau sapinya stres, wah ini bisa gagal total. Karena kami pernah ya, ketika memberikan pelatihan di Kalimantan Timur, ada perusahaan Pama Persada di Pasir, Kalimantan Timur, itu yang punya banyak desa bina. Ya. Nah, warga masyarakat atau pengurus-pengurus takmir masjid dan panitia kurban dikumpulkan untuk pelatihan dan ada praktek. Nah, saya tidak tahu prakteknya di mana. Nah, kemudian ternyata di kandang milik warga begitu. Dan ternyata sapinya itu tidak pernah keluar kandang dan tidak pernah ketemu orang lain selain pemiliknya. Begitu ada kerumunan orang datang, sapinya langsung stres. Nah, ketika sapinya dikeluarkan, sapi itu agak panik gitu. Dia langsung pasang kuda-kuda, ya. Bukan kuda-kuda, sapi-sapi. Sapi-sapi, bukan kuda-kuda. Nah, jadi dia udah kuat sekali, mau dibaringkan. Wah, gagal total. Tetapi ketika kami bergeser di Kalsel, ya, jadi dievaluasi gitu, tidak boleh stres, harus tenang. Nah, ketika tenang itu sapinya merasa nyaman aja, banyak orang gitu ya. Nah, ketika dibaringkan lancar sekali. Tali kita lepas, sapi diminta berdiri, kemudian peserta pelatihan diajak untuk latihan
lancar sekali, nggak masalah ya, bagus ya. Nah, kalau bagaimana dengan domba atau kambing? Domba atau kambing bisa dengan 1 orang atau 2 orang ya. Nah, kalau 2 orang itu bisa 1 orang memegang ini menghadap ke kambing itu domba gini ya. Tangan kanan memegang bulu-bulu di panggul bagian belakang sini, tangan kanan, tangan kirinya memegang ini. Terus orang di hadapannya, tangan kirinya memegang kedua kaki belakang, jadikan 1, tangan kanan memegang 2 kaki bagian depan. Diberi apa-apa, 1, 2, 3, angkat. Nah, bareng diangkat, kemudian dijatuhkan, bukan dijatuhkan, diletakkan pelan-pelan, bukan dijatuhkan, diletakkan pelan-pelan. Nah, begitu, kemudian disembelih. Tetapi kalau hanya 1 orang, bisa apa tidak bisa? 1 orang, mari kita lihat caranya begini. Tali buat nalinya. Ya Pak ya. Kalau bawa taman kayak ini sudah sifatnya enak. Jadi, pertama Bapak bisa ambil di selangkangan ini untuk mulai menjatuhkan. Karena kekuatan dia itu adanya di sini, selangkangan. Atau kalau domba kecil bisa langsung ambil kaki belakangnya, yang sebelahnya. Ya Pak ya, tapi kalau saya lebih senang dengan ngambil selangkangan karena bobot 40 kilo, bobot 50 kilo pun ini bisa mudah dijatuhkan. Ya, tapi kalau digeblukan Pak, setelah begini jangan langsung dilemparin. Smackdown. Jangan di smackdown ya. Nah, ini tujuannya adalah kaki kanan supaya tidak langsung jatuh ke tanah. Pertama diangkat, dijatuhkan. Oke, terus si kakinya ini disilang. Kakinya disilang. Jadi Bapak motong domba 1 itu nggak butuh 6 orang. Sendiri sudah selesai Pak. Diikat. Setelah diikat, baru kita bisa mulai potong. Hadapnya kemana, kiblatnya di mana, baru kita bisa mulai potong. Ya, mudah ya ternyata ya. Ya, jadi kalau tahu teorinya, praktek lebih mudah nanti dilakukan. Ya. Kemudian kita baringkan hewan ke arah kiblat, kemudian disembelih ya, memutus 3 saluran di leher bagian depan. Posisi pisau itu di bawah jakun, ya, di bawah jakun. Kalau kambing atau domba kira-kira 2 jari gitu ya. Kalau sapi kira-kira 3 jari di bawah jakun. Jakun ini adalah epiglotis, dia percabangan antara pembuluh saluran nafas dan saluran makanan ya. Nah, maka kalau persyaratannya adalah yang terputus adalah hulkum atau saluran nafas dan marik atau saluran makanan, maka harus di bawah jakun. Nah, kemudian arteri karotis dan vena jugularis, 2 pembuluh darah di kanan dan di kiri, bukan di tengah tapi di kanan dan kiri, maka harus agak masuk begitu. Nah, hati-hati kalau kita menyembelih domba Garut atau domba-domba lain yang tanduknya melingkar begitu. Nah, cek posisi tanduk yang kanan dan kiri itu di mana, agar peso yang kita pakai untuk menyembelih, itu tidak tertahan pada tanduk sehingga kemudian berhenti. Nah, ini penting. Kemudian semua hewan kurban itu harus ditengadahkan. Tidak boleh nunduk. Kalau menunduk nanti pesonya kejepit, nggak bisa bergerak. Ya. Nah, ini penting ya. Kemudian mari kita lihat penyembelihan ini benar apa salah ya. Ini ada video yang sempat jadi viral di medsos ya. Penyembelihan super cepat ya. Kata orang, wah ini bagus sekali super cepat. Tapi nanti dulu ya, ini syar'i apa tidak? Mari kita lihat, ini syar'i apa tidak. Ini memang penyembelihannya cepat, tetapi tidak syar'i. Ada 2 kesalahan sekaligus yang dilakukan. Pertama kesalahannya adalah kepala sapi itu dipuntir. Itu bisa patah lehernya, maka nggak boleh. Yang kedua, si jagal melakukan penusukan. Ya. Di sumsum tulang belakang itu ditusuk.
itu diputus sumsumnya. Padahal sumsum tulang belakang atau spinal cord itu adalah kabel penghubung antara otak dan jantung. Nah, kalau diputus, maka hubungan antara otak dan jantung langsung putus. Akibatnya jantung ini kehilangan kontak dengan otak. Akibatnya jantung ini akan berhenti berdetak. Ya. Dia nggak bisa memompa darah. Akibatnya jantungnya ngunci dan sapinya segera mati. Padahal jantung belum selesai memompa darah. Akibatnya apa? Akibatnya kan ada banyak timbunan darah. Ya. Banyak timbunan darah di di tubuh, dan saya jamin dagingnya cepat busuk. Kita lihat. Jadi mati sebelum disembelih jadinya saatnya kayak gitu ya? Iya. Perhatikan ini. Itu kesalahannya di situ. Kita lihat di domba. Ini domba. Ada kesalahan yang mirip ya. Kita perhatikan domba ini ketika jagal menyembelih, ada perbuatan tambahan yang dilakukan oleh si jagal yang efeknya jadi fatal. Kita lihat ya. Ditekan ya? Bukan, ini. Jadi si jagal itu memutus sumsum tulang belakang. Jadi setelah disembelih dia buka otot di antara dua tulang, kelihatan ada putih itu ya, putih itu diputus. Itu kesalahan fatal. Mari kita lihat sekali lagi, yang kita lihat adalah panggulnya. Ketika disembelih panggulnya bergerak, memompa darah. Tapi begitu diputus, itu panggulnya diam. Itu menunjukkan bahwa dombanya sudah mati. Ya. Padahal di tubuhnya masih banyak darah yang belum bisa dikeluarkan keluar. Perhatikan panggulnya bergerak-gerak. Tapi begitu kemudian diputus, ini panggulnya diam. Oh iya. Ya. Sudah mati hewannya itu. Iya, sudah mati itu. Nah, jadi itu kesalahan fatal. Nah, kemudian tadi tentang barangkali ada yang berpendapat, loh, pisaunya diangkat. Sebentar. Ada hadis memang Rasul mengatakan janganlah kalian mengangkat pisau kalian ketika menyembelih. Ya. Nah, larangan mengangkat pisau itu bisa dimaknai dua hal. Pertama, memang pisau nggak boleh diangkat. Jadi ketika menyembelih ya harus nempel terus, nggak boleh diangkat. Kalau diangkat batal. Tapi ada pendapat yang lebih kuat, jumhur sebagian besar ulama mengatakan itu adalah makna kiasan. Artinya hendaknya penyembelihan dilakukan dengan cepat. Jangan disambi-sambi, jangan diangkat-angkat pisaunya, disambi kegiatan yang lain ya. Jadi misalnya begini, baru menyembelih, baru satu saluran atau dua saluran terputus, belum selesai tiba-tiba ada, wah itu Piala Dunia Itali juara 1, itu golnya, nonton dulu sebentar, kemudian lanjutkan lagi. Gak boleh gitu. Apalagi baru nyembelih, belum selesai, ya Allah tadi lupa belum mandi dulu, pakai keramas juga gitu, gosok gigi, kemudian kembali lagi, nggak boleh. Tapi setelah 3 saluran terputus, besok boleh diangkat. Ya. Nah, mari kita lihat ini di Muaisim, kita lihat besoknya diangkat apa tidak. Ya. Saya berada di arah kiblat dari Bapak ini, maka kita perhatikan beliau selalu memutar badan menghadap ke arah kiblat. Ini para jagal menghadap ke arah kiblat, berusaha menghadap ke arah kiblat. Ya, putar badan, ya putar. Sedikit, nah arah kiblat, ya. Putar badan, arah kiblat. Ada digandeng, ayo digandeng. Mungkin temannya atau siapa? Ya. Oke, kemudian berikutnya cek organ dalam ya, organ dalam, hati dan limpa dicek. Kalau ada masalah oke. Terus mohon dengan sangat jangan memotong-motong daging sambil merokok. Karena merokok itu asapnya bisa mencemari daging. Selain itu kalau orang merokok itu kan pasti buka masker. Nah kalau orangnya OTG, wah kumannya biasanya nempel kemana-mana, bisa nyebar kemana-mana ya. Nah, kalau orang pengen merokok boleh, tapi pulang dulu, kemudian mandi, cuci tangan pakai hand sanitizer, kemudian pakai air sabun, kemudian baru kembali. Nah, ibu-ibu yang potong-potong daging, kalau pengen bersin atau batuk, ini tolong jangan langsung ke arah daging, tapi ke samping. Ya. Nah, jadi selain pakai masker double, kalau bersin ke arah samping.
Terus jangan mencuci jeruan di sungai ya. Tapi cucilah di tempat yang bersih ya, seperti ini. Jadi bisa jadi kita membuat lubang sampah di dekat masjid, kemudian isi jeruan dibuang ke situ, kemudian jeruannya dicuci pakai air begini ya. Disemprot gitu. Ini kan jauh lebih higienis, lebih bersih daripada kalau kita cuci di sungai. Kemudian jangan letakkan daging di tanah. Karena kalau kemudian kuman-kuman masuk ke daging, pertumbuhannya bisa 10.000 sampai 100.000 kuman per menit. Ya, luar biasa. Kemudian, nah ini penting, tolong disampaikan ke panitia kurban, besok yang bertugas memisahkan daging dari tulang, tolong jangan terlalu bersemangat, sehingga tidak ada lagi daging yang tersisa pada tulang. Ya. Sisakan agak banyak, karena kita bukan mau menjual daging itu, tapi mau kita bagikan ya. Jadi jangan sampai kemudian tidak ada lagi daging di tulang, sehingga kemudian tidak ada orang yang mau, tidak ada yang mau tulangnya, harus kita repot, ini tulangnya bagaimana ini. Tapi kalau di tulang itu masih banyak dagingnya, wah itu jadi gudeg enak, jadi tengkleng enak, jadi bronkos, wah enak sekali. Jadi rawon, wah mantap ya. Termasuk kalau kita beli sup iga itu kan masih ada dagingnya, jadi tidak hanya tulang saja. Ya, kemudian daging kita distribusikan, kita bagi menjadi 3 bagian ya. Syaibul kurban ini maksimal sepertiga bagian ya. Kemudian minimal sepertiga lagi disedekahkan ke fakir miskin dan minimal sepertiga lagi untuk dihadiahkan. Ke orang kaya boleh ya. Tetangga boleh, kerabat boleh. Syaibul kurban pengen tambah, saya tak bantu ke saudara saya 10 kantong ya. Oh boleh, tapi disampaikan jauh-jauh hari ya. Jangan di hari H. Kalau hari H nanti mengganggu perhitungan panitia ya. Repot nanti jadi emosi nanti. Nah, syaibul kurban ini kan sepertiga. Maka jika sapinya itu menghasilkan daging ya 105 sampai 110 ya kita pakai batas bawah ya 105. 105 dibagi 3 ketemu 35. Syaibul kurban orang 7, 35 bagi 7 berarti 5 kilo. Nah, maka syaibul kurban dapat jatah 5 kilo itu sah. Nah, dan syaibul kurban kita berikan daging yang bagus ya. Contohnya ini khas dalam yang di punggung kanan kiri ruas-ruas tulang gitu bagus. Itu dagingnya bagus. Nah, nanti diberikan bagian yang itu, ditambah lagi hati dan ditambah jadi hati dibagi 7. Kemudian ekor dihilangkan kulitnya kemudian dibagi 7. Jadi disampaikan ke masyarakat ekor dan hati itu jatah syaibul kurban. Nah, jadi ekor dibagi 7. Ini penting sekaligus untuk menyelamatkan ekor. Karena di kampung-kampung itu kadang-kadang ekor itu sakti. Jadi ekor bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa hilang gitu ya. Betul, Ustaz, betul. Ya. Nah, ini disampaikan ekor ini ya. Ini mohon maaf karena kadang-kadang ada oknum yang malah mencuri daging atau ekor. Jadi semua orang berkurban ini malah mencuri ya. Kemudian panitia kurban termasuk jagal tidak boleh mendapatkan upah dari bagian tubuh hewan kurbannya. Tidak boleh mendapatkan upah. Jagal itu boleh ya, boleh diupah dari uang yang lain ya. Jadi syaibul kurban iuran tambahan ya, tambah lagi ya 50.000 atau 100.000 tambahan untuk biaya operasional ya. Nah, untuk panitia boleh apa tidak dapat jatah daging? Boleh, tapi bukan upah tapi sebagai hadiah. Panitia syaibul kurban itu boleh memberikan hadiah, boleh. Jadi syaibul kurban yang sudah merasa berterima kasih, dibantu mencarikan sapi, dibantu disembelihkan, dibantu dipotong-potong, dibantu didistribusikan, maka syaibul kurban itu berterima kasih, kemudian panitia diberi hadiah itu boleh ya. Hadiahnya dalam bentuk HP ya boleh. Oh iya, betul. Oke. Nah, atau dalam bentuk daging ya boleh. Oh, kemudian siap. Halo? Nah, kalau misalnya naskornya nggak ada, baru aku pesan ada suara siapa ini masuk? Ayam kan? Tolong dong suaranya. Mohon di mikrofon di mute ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemudian kalau ada warga yang tidak sholat gitu,
pengen dapat jatah dagingnya boleh apa tidak? Boleh, tapi tolong jangan banyak-banyak. Karena daging kurban itu adalah daging yang barokah ya. Nah, kalau orang-orang yang tidak sholat ya, maaf non-muslim gitu, di jatah boleh nanti dapat sepertiga gitu. Nanti diperbanyak tulang atau jeroan gitu ya. Nah, kalau pengen dapat jatah utuh boleh loh, kok dapat kecil. Saya dapat utuh kayak yang lain itu boleh. Bahkan 5 kantong boleh, bahkan 1 kambing pun boleh. Tapi mari yuk ikut saya, yuk mengucapkan ini ada apa namanya? Ada ikrar, dituntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti diberi 1 kambing itu boleh gitu ya. Gitu. Ya. Bagaimana dengan Iya. Bagaimana dengan kulit dan kepala? Ya, kulit dan kepala ini tidak boleh dipakai untuk mengupai jagal, tidak boleh. Kulit tidak boleh untuk upah, nggak boleh. Kepala nggak boleh. Nah, bagaimana sebaiknya kepala boleh dijual, ya, kemudian dagingnya, gini, uangnya dibelikan daging, dibagi-bagi dihadiahkan ke warga masyarakat dalam bentuk daging, atau kepala dan kulit itu dihadiahkan untuk pihak ketiga, misalnya rumah tahfiz atau pesantren, panti asuhan, bagus gitu ya. Cuma kadang-kadang panti asuhan atau rumah tahfiz itu dapat kiriman 1 kulit itu bingung. Ini mau diapakan kulit ini? Dijual kemana? Gak ada orang mau datang membeli itu. Akhirnya membusuk ya. Maka supaya nilai manfaat lebih banyak, panitia kurban itu boleh membantu menjualkan, kemudian uangnya baru dikirimkan ke pesantren, panti asuhan dan seterusnya. Nah, setelah diterima ya terserah mereka untuk apa. Oke, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan ibadah kurban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak hanya sah tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu mengantarkan kita ke surga dunia wal akhirah. Saya kira demikian. Mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan kasir, Ustaz. Amin. Materi yang begitu luar biasa, sangat padat, jelas, dan sangat menarik. Dan insya Allah kita bisa memahami, juga bisa insya Allah mempraktikkan di wilayah kita masing-masing insya Allah. Ustaz, ada beberapa pertanyaan, Ustaz, karena di musim pandemi ya. Ya. Apakah boleh kita mensyariatkan juga dijaganya harus swab dulu, Ustaz? Oh, bagus lah itu, bagus. Jadi swab antigen bagus ya, saya kira. Artinya lebih aman ya, swab antigen. Kalau bisa PCR bagus, cuma PCR mahal ya. paling enggak 600.000 sekarang PCR ya. Kalau antigen kan paling 100.000 ya. Nanti dianggarkan dari masjid pun boleh. Ya. Nah, ya. Berarti kalau si petugas jagalnya menolak, kita bisa alihkan ke yang lain ya. Oh iya, iya. Tapi jauh-jauh hari sebelumnya, jangan dari H. Iya, nanti emosi, nanti besok jagalnya bisa pindah itu. Hari H, jangan begitu. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya disampaikan aturan main kita seperti ini. Setuju apa tidak? Kalau setuju, ya sudah, kesepakatan ini kita pegang ya. Insya Allah. Nah, kalau mereka nggak sepakat ya sudah, cari yang lain. Baik, Ustadz, ini juga ada pertanyaan, namun sepertinya sih sudah dijelaskan sangat detail tadi di materi. Mungkin dari teman-teman peserta Zoom yang masih standby, yang belum maghrib di tempatnya masing-masing, jika ada yang ingin disampaikan silakan dinyalakan mute-nya, suaranya. Silakan langsung bertanya kepada Ustadz. Pak Raditya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz atas ilmu yang bermanfaat. Jadi mohon doanya Ustadz, insya Allah saya sedang memang belajar untuk menyembelih. Ustadz atas ilmu yang bermanfaat. Domba tahun ini insya Allah sapi pertama disembelih sendiri. Semoga lancar. Amin. Mungkin yang ingin ditanyakan lebih ke seperti kehalalan, memastikan kehalalan. Tadi disarankan di RPH. Untuk memastikan RPH-nya halal itu seperti apa, Ustadz? Apakah yang milik
dinas itu sudah pasti syar'i atau seperti apa? Kami domisili di Kota Sukabumi, Ustadz. Yang selanjutnya mungkin sedikit bercerita, tahun lalu kami sudah membagikan beberapa sapi untuk beberapa tempat penyembelihan. Tapi mungkin evaluasi dari tempat kami ada beberapa yang harusnya diberi seperti fakir miskin itu, jadi tidak kebagian, Ustadz. Jadi karena tidak menjadi bagian dari irisan di antara kedua bagian itu dan terlewat gitu mungkin. Ya itu pengalaman kami. Seperti itu dulu mungkin Ustadz ya. Pertanyaan dari kami. Jazakallah khair. Amin amin. Ya Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan jadi ibadah yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, diterima. Amin. Ya jadi memang sangat penting kita berlatih supaya kita bisa menyembelih sendiri dan jadi tidak hanya paham syariat tapi kita bisa laksanakan. Kemudian supaya tadi tidak ada warga masyarakat yang irisannya tidak masuk dalam irisan ya. RT 1 menganggap ini dia udah dijatah dari RT 2, yang dari RT 2 paling dia udah dapat jatah dari RT 3, RT 3 paling udah dapat jatah dari RT 1. Ini kemudian terlewat. Maka sangat penting dilakukan koordinasi semua panitia kurban dari berbagai masjid untuk kumpul jadi satu, kemudian diatur ini Bapak ini sudah masuk di tempat mana, jangan sampai ada yang terlewat. Saya kira begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada yang terlewat. Ya, saya kira demikian. Allahumma. Masya Allah. Yuk. Insya Allah mudah-mudahan terjawab ya, Kang Raditya. Oh iya, Insya Allah. Ini Ustaz ada pertanyaan lagi, namun sepertinya yang masih di materi yang kemarin ya, yang disampaikan bahwa bagaimana hukumnya penyembelihan kurban hasil iuran warga, apakah termasuk kurban atau sedekah saja, dan bagaimana caranya agar bisa menjadi hewan kurban? Apakah harus dijatah misal tahun ini atas nama A atau tahun B dan sebagainya? Bagaimana Ustaz? Ya, ibadah kurban itu hanya diwajibkan atau sunnah muakkadah kan untuk orang yang mampu secara materi. Kalau tidak mampu, tidak diwajibkan untuk berkurban. Maka kalau mampunya arisan, ya ini baru berlatih, bukan arisan, iuran seperti kalau anak-anak SD itu, yaitu baru latihan kurban. Belum sampai ke derajat kurban, itu baru latihan. Ya. Nah, anak-anak SD, anak-anak TK latihan itu jangan dilarang, itu bagus sekali, bagus sekali. Mudah-mudahan kalau ketika mereka sudah dewasa, ada banyak pekerjaan, terus terinspirasi untuk kurban gitu. Ya. Beberapa teman mengatakan, ya saya itu ingat masa lalu ya. Sekarang saya tiap tahun kurban terus karena ingat waktu itu iuran kurban waktu SD gitu. Nah gitu. Nah bagaimana kalau misalnya kurban wali murid kemudian supaya tidak hanya sekedar latihan tapi bernilai kurban ya kita amanahkan saja. Jadi uangnya kita berikan ke ustadz atau ustadzah yang kurang mampu. Betul-betul kurang mampu sehingga kemudian beliau menjadi mampu berkurban. Dimampukan Allah lewat iuran orang-orang tadi itu disedekahkan ke beliau uangnya, kemudian beliau dapat uang sekian itu untuk membeli hewan kurban. Nah itu bagus sekali saya kira gitu. Kalau arisan gini, arisan itu boleh, tapi hanya boleh untuk orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi. Kalau orang-orang kaya janganlah begitu ya. Arisan itu ya setahun sekali kalau memang kita sudah mampu ya harus kurban. Jangan wah saya belum dapat arisan. Kalau udah mampu laksanakan ya. Lebih baik saya kira nabung ya, nabung akan lebih bagus ya. Nabung supaya kita bisa berkurban setiap tahun atau kalau nggak bisa ya setiap 2 tahun gitu. Nabung. Ya. Baik, khair Ustaz. Ada satu lagi Ustaz pertanyaan. Satu lagi ya terakhir ya sudah ada kan ya. Ini satu lagi apakah boleh kepala sapi atau kambing dimasak untuk makannya panitia di hari yang sama itu Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Jadi tadi udah kita sampaikan bahwa minimal 1/3 bagian itu dihadiahkan. Nah dari komponen yang dihadiahkan itu boleh kemudian dimasak ya, dihadiahkan untuk warga masyarakat, dimakan bareng-bareng itu boleh ya.
Bahkan nanti malam, jadi paginya nyembelih, terus malamnya itu kita pengajian, kemudian pesta, makan tongseng, tangkleng, macam-macam boleh. Cuma maaf, karena ini baru ada pandemi, tolong jangan makan bareng-bareng ngumpul, karena mesti buka masker. Nah, mending bungkusan bawa pulang, dimakan di rumah masing-masing gitu. Ya, pengajian pakai prokes COVID, berjarak gitu. Atau pengajiannya online pakai Zoom, kemudian warga ambil sendiri ke masjid, ambil paket itu ya untuk makan itu boleh saja gitu. Jadi dari komponen dihadiahkan tadi boleh masak ya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Amin. Mungkin masih banyak pertanyaan juga nanti insya Allah teman-teman yang masih ingin bertanya silakan dicatatkan saja, nanti insya Allah akan kami sampaikan ke Ustadz untuk diberikan jawabannya secara bisa dengan WA ataupun dengan yang lainnya insya Allah. Gitu. Jazakallah khairan Ustadz atas waktunya, atas materinya yang begitu luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita faham untuk bagaimana penyembelihan yang syar'i juga distribusi hewan kurban yang syar'i insyaallah. Jazakallah khair Ustaz sekali lagi insyaallah. Amin. Karena waktu juga sudah maghrib di tempat Ustaz ya. Kalau di tempat kami belum Ustaz. Sudah tempat kami dah. Adzan itu sekarang. Gitu. Mungkin Ustaz bisa minta bantu tutup dengan doa Ustaz. Baik. Baik, mari kita bersama-sama sejenak tundukkan kepala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengizinkan kita sehat walafiat, kita selamat, kita bahagia, damai, sentosa selamanya di dunia wal akhirah. Ibadah kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita dihindarkan dari berbagai musibah, malapetaka, bencana, mara bahaya dan virus corona. Amin. Mohon berkenan untuk mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina Khilalatina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman akhrijna minad dunya mal iman adkhilna jannah mal iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa yassir lana al-asr wa tammimil khair. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Duhai Rabb yang maha mulia lagi maha bijaksana, mohon jangan paduka izinkan virus corona hinggap dan menginfeksi tubuh kami ya Allah. Dan sekiranya ada virus yang telah hinggap di tubuh kami, mohon singkirkan ya Allah, mohon sembuhkan kami ya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Istajib doa ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Demikian sahabat dermawan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang baik bagi kita semua. Namun kami ingatkan juga sekalian kepada sahabat dermawan, jika ingin berkurban silakan melalui website kami, website globalquran.com, atau datangi kantor-kantor cabang ACT dimanapun Anda berada, karena cabang ACT tersebar di seluruh Indonesia. Insya Allah kami akan berikan yang terbaik untuk hewan-hewan kurban yang para dermawan kurbankan melalui ACT. Insya Allah. Demikian dari kami. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Nandong.
Semoga Allah SWT ridha dengan pertemuan kita. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.